khususnya untuk keperawatan kadar kritis dan KMB. Sebentar saya bukakan untuk hari ini. Soal peserta. Mbak Admin, saya mohon izin share screen ya. Iya Pak, monggo. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas soal-soal sampai nomor 30. Nanti sisanya setengahnya ini akan kita bahas seperti itu. Tunggu sebentar. Oke, kita mulai dari nomor 31. Kita baca dulu untuk soalnya. Nanti kalau ingin menjawab bisa langsung lewat komen ya di text box ataupun bisa langsung jawab bagaimana hasil Bapak Ibu latihan sebelumnya. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan perawat? Oke. Seorang laki-laki 28 tahun dilarikan ke RS pasca kecelakaan bermotor. Hasil pengajian tidak ditemukan sumbatan jalan nafas. Ada nekolar. Ada nekolar. Terus terpasang nekolar dan frekuensi nafas 40 menit. Kira-kira jawaban untuk soal ini? Kira-kira apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Dia kecelakaan. B Bapak. B. Mengevaluasi terjadinya masalah pernafasan. Kenapa? Karena di perawatan gawat darurat RW itu meliputi fiksasi tulang fiksasi C5 sampai C3. Bentar saya tulis C5 C3 sampai C5. Oke. Nah, yang ini yang menjembatani dari medula oblongata ke sinus phrenigus costae. Jadi meskipun nggak ada gangguan di organ pernafasan, tapi persarafan ini jangan sampai putus seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor 32. Oke. Kalau suara saya kurang jelas ataupun bagaimana menyebabkan nggak efektif, monggo nanti disampaikan, mungkin saya nggak sadar, ya. Oke, selanjutnya nomor 32. Apa tindakan yang tepat yang dilakukan oleh perawat? Seorang perempuan dilarikan ke IGD pasca kecelakaan bermotor. Tanpa adanya jejas di abdomen, GCS-nya 12, wajahnya pucat, akralnya dingin, CRT-nya memanjang ya. Frekuensi nadi 120, tekanan darah oke, good ya, masih baik. Cuma ini resiko. Apa tindakan yang tepat yang harus dilakukan perawat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Meninggikan kepala Bapak. Ya, C, Pak, meninggikan kepala. Kepala pasien, Pak. Oke. Meninggikan kok meninggikan? Berkolaborasi pemberian. Maaf ya.
Nah, ini. Kenapa ini? Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu perlu diingat, meskipun tidak terjadi perdarahan external bleeding, tetapi internal bleeding itu jauh lebih mengancam. Internal bleeding itu ada 5 titik, ya. Dari torak, abdomen, peritoneal ini macam ginjal dan lain sebagainya, ya. Pelvis, dan femur. Jadi ini adalah mayor internal bleeding. Jadi meskipun nggak kelihatan, ini perlu diwaspadai. Internal bleeding. Jadi seperti ini, ya. Terus kristaloid itu apa? Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa kalau dia perdarahan macam seperti ini, berarti kristaloid ini apa sih? Jenisnya cairan RL, seperti itu. Ya ini kan pasti ya, resusitasi cepat, posisi shock ini elevasi ya, Trendelenburg ya. Seperti itu, karena yang dicurigai adalah abdomen, bukan pelvis. Kalau pelvis nggak boleh di posisi shock yang setengah, harus di Trendelenburg. Lebih aman Trendelenburg. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk feedbacknya. Selanjutnya nomor 33. Tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat. Seorang perempuan datang ke UGD dengan paralisis ekstremitas kiri atas tangan dan bawah. Hasil pengajian CS 12, tekanan darah 110, frekuensi nadinya oke, IV line dan IV kateter sudah terpasang. Saat melakukan initial assessment, pasien tiba-tiba tidak bernafas. Berarti apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang E. Yang C, Pak, cek nadi dan pernafasan. Cek nadi dan pernafasan. Nih. Saat melakukan assessment, pasien tiba-tiba terlihat tidak bernafas. Oke, kita urutkan menurut algoritma penanganan gawat darurat. J. D. Danger ya. Danger 3A. 3A, maaf. 3A. 3A. Aman diri, ya. Lingkungan, dan pasien. Ini kan kondisinya sudah bagus ya di rumah sakit. R. Respon. Respon berarti pakai apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? AFO. AFO. S itu apa? Send for help atau minta bantuan. Minta bantuan. Oke. Baru setelah minta bantuan atau namanya SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu. Nah, ini apa? ABC. Ya, look, listen, feel. Ya. Ya. ABC-nya ini look, listen, feel. Nah, saya bikin gini aja. Look, listen, feel, melihat, mendengar, ya, merasakan hembusan nafas, sama cek nadi karotis, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus ini apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? B, Pak. Pasien. Bapak. Pak. Yang A. Nah, gitu nggih. Tuh. Oh, gitu. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada saat melihat kasus ABC ini jadi satu skupnya. Look, listen, feel, melihat pergerakan dada, mendengarkan suara nafas, itu RW kan,
merasakan hembusan nafas. Berarti AB ada masalah enggak? Gitu nggih. Ditambah cek nadi karotis. Nah, cek nadi karotis. Jadi kalau kasusnya untuk CPR ini berarti kalau jawabannya harus nadi tidak ada dan nafas pasti tidak ada. Seperti itu. Oke, akhirnya tetap minta bantuan. Ini urutannya sudah apa ya? Sudah pakemnya gini, ya. DRSABC. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak dan Ibu? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, selanjutnya nomor 34. Apa tindakan mandiri? Oke, kita sudah ngomong tindakan mandiri. Seorang perempuan mengalami sesak nafas. Sesak nafas nanti bisa B1, bisa B2, bisa B3. Betul, oke? Jadi nanti kita lihat et kausanya. Oke, mengalami sesak nafas setelah ditransfusi darah. Nadi 40 terdengar bunyi stridor. Nah, jawaban yang tepat apa? Menghentikan. D, Pak. Memberikan oksigen, Pak. D. Hmm? Pemberian. Hmm. Ininya, Pak. D. D. Ya. Yes. Kenapa enggak E? Karena kalau ngomong E ini sudah shock anafilaktik, ya, shock anafilaktik ya. Tata laksana guideline dunianya memang dikasih adrenalin. Kenapa kok enggak Cinleaf? Karena ya stridor tadi harusnya Jotras. Melakukan intubasi membebaskan jalan nafas, enggak, karena enggak ada indikasi atau data yang mendukung. Memberikan oksigen ya nggak mungkin, harus stridornya di atas itu loh. Mungkin stridornya ini karena ya tadi mungkin respon alergi ya, harusnya menghentikan pemberian transfusi baru memberikan antidotumnya seperti itu, adrenalin misal atau kortikosteroid ya kalau memang adrenalin nggak ada. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Cukup? Oke, saya lanjutkan, oke. Nomor 35. Tindakan keperawatan prioritas. Seorang laki-laki 28 tahun dilarikan UGD pasca jatuh melakukan arum jeram. Maaf Bapak-bapak dan Ibu, saya nggak enak badan, jadi mungkin pembelajarannya agak sedikit terganggu ya. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. GCS 8 terdengar suara gargling. Nah, suara gargling. Ya. Berarti tindakan yang tepat apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang A, Membebaskan Bapak. jalan nafas, Pak. Iya, A, Pak. benar-benar. Benar adalah A. Oke. Jadi yang lain-lain misal nadinya tinggi, sianosis, yang nggak usah dikasih apapun. Ada krepitasi pada daerah pelvis, ini mayor internal bleeding ini ya. Saya tandai ya. Mayor internal bleeding. Ya, jadi seperti itu. Nggak bisa dikasih oksigen dan lain sebagainya. Nggak bisa dikasih kristaloid ya, karena kita ngomong RW. Oke, nomor 36. Tindakan berikut yang tepat dilakukan oleh perawat. Ya kalau kita ngomong tindakan, asumsikan saja yang prioritas seperti itu. Seorang laki-laki 35 tahun dilarikan ke IGD dengan kulit melepuh akibat bahan kimia. Bagian kimia berupa serbuk, tampak luka bakar, oke. Oke, wajah, lengan kanan berat, membuka semua pakaian untuk meminimalisir kontak ya. Oke,
Tindakan yang tepat apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang D. Yang D. Yang D. D, Pak. Memasang infus pada Membersihkan luka, Bapak. Yang B, Pak. Bukan tahap. Yang B atau yang D. Menyikat bahan kimia sebelum melakukan irigasi, membersihkan luka dengan normal salin. Nah ya, yang benar ya. Kalau A salah ya, harusnya ini pakai kasa. Yang B, menyikat bahan kimia sebelum melakukan irigasi. Menyikat bahan kimia, banyak enggak ya. Membersihkan luka pasien dengan normal salin. Cocoknya mana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? yang D. Yang D. Ya. Karena objeknya jelas ya. Yaitu adalah luka. Kalau menyikat ini masih belum jelas ya. Apakah ini ngomongnya bajunya, ya kan? Membuka semua pakaian. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nomor 37. Pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat yang dilakukan oleh perawat? Si visio CHF. Makan siang, setelah makan siang pasien mengeluh nyeri dada. Dan tak lama kemudian mengalami penurunan kesadaran. Tanpa adanya gambaran ventricular fibrilasi, shockable, monitor jantung, tidak adanya nafas dan denyut nadi. Jawabannya apa nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Tindakan yang tepat Yang B, Pak. yang Yang B. B. Blue. Code blue. Oke, nggih, benar. Karena dia sudah teridentifikasi nafas dan nadinya enggak ada. Nggih, code blue. Ya, nomor 38. Berapa GCS? Wah, ini langsung saja nggih kita cari. Hasil pengajian diberikan rasa nyeri membuka mata. Berarti diberikan rasa nyeri membuka mata berapa ya? 2. Dan mengetahui letak nyeri ini berarti motorik. Oke. Motorik. Pasien tidak menyaut saat ditanya nama dan hanya mengerang. Oke. Oke, mengetahui letak nyeri ini 5. Hanya mengerang tanpa ada kata-kata berarti berapa ya? 2. Ya, 2. Ya. Kalau 3 ada kata cuma nggak membentuk kalimat. Berarti ini 2. Ini mengetahui letak nyeri ya. 5. 2 berapa nggih? Berarti 9 nggih? D. Bapak Ibu, biasanya satu orang pasti muncul GCS seperti ini. Ini biasanya sering kali muncul. Jadi diperhatikan baik-baik ya untuk GCS. Saya rasa sudah mahir juga untuk di ruangannya. Oke, nomor 39. Manakah menjadi prioritas? Sakit kepala hebat yang A. Luka tusuk abdomen. Masih kuning ya. Frekuensi nafas 40. Masuk merah. Serangan jantung. Nah, ini masuk biru. Fraktur pelvis masuk merah juga. Jawabannya yang tepat adalah kelihatan ya. D, Pak. D. Itu ya. Yang A ini hijau ya. Yang B ini kuning. Yang C ini merah. Yang D biru. Yang E ini kuning. Sebelum dia pelvis plus penurunan kesadaran, dia nggak bisa merah, gitu nggih. Pokoknya merah itu salah satunya adalah shock, gitu nggih. Shock pasti merah. Gitu. Oke. Tak tulis nggih. Kalau
shock, tanda-tanda shock pasti merah. Pasti merah. Lah resiko ini baru kuning. Patah tulang dan lain sebagainya itu masuk kuning ya. Selagi dia tidak ada mungkin nanti akan berkelanjutan ke arah shock. Cuma dalam ini konteksnya adalah saat ada soal ini. Saya lanjutkan nggih. Nomor 40. Apakah tindakan yang tepat? Seorang perempuan pasca kecelakaan bermotor, nadinya lemah. Nadi 120, akralnya dingin, suhunya segini, sianosis ujung jari, penurunan kesadaran 12, tampak fraktur femur. Adanya bebat dan bide. Oke, good. Bebat dan bide. Apa tindakan yang tepat dilakukan perawat? Bapak-bapak, Ibu, tindakan yang Yang tepat D, Bapak. yang diberikan oksigen menggunakan sungkup. Kira-kira kita identifikasi nggih. Yang A, kontrol pendarahan dengan balut tekan. Yang B, Pak, insya Allah. Kontrol pendarahan. Ini karena balut bebat dan bide ini sudah balut dan tekan, Bapak. Ini malah lebih komplit. Bebat dan bide berarti imobilisasi dan pembide balutan. Jadi A ini sudah dilakukan. Ini dia apa sih? Tercuriga apa? Kita identifikasi, analisa. Pasien ini apa sih? Tanda apa? Tanda apa, Bapak dan Ibu? Shock, Shock, Pak. Tanda shock, Pak. Tanda shock. Tanda shock berarti merah ya. Dia Berarti sirkulasinya yang oksigen kayaknya, Pak. ya, oke. Yang B, Pak, berikan cairan. Iya. Yang D ini yang benar. Yang B yang benar. Nanti akan ada tanya, loh Pak, pernafasan kan urutannya lebih tinggi daripada sirkulasi. Iya benar. Saya sudah ngomong tadi, gangguan nafas dan manifestnya dan simptomnya itu bisa karena RW, breathing, sirkulasi, disability, sama exposure. Ya, jadi kenapa sianosis? Karena supply oksigen kurang kan, benar nggak? Ke jaringan. Ya. Nah, kira-kira karena apa, Bapak dan Ibu? Kira-kira karena apa? Kenapa kok suplai oksigennya kurang? Karena alat angkutnya kurang. Tadi shock ya, shock hipovolemik atau hemoragik ya. Ya, alat angkutnya itu apa sih? Ini nadinya lemah karena ada tanda shock. Jadi perdarahan, ya kan? Transport oksigen oleh hemoglobin terhambat. Ya kan? Karena hemoglobinnya sedikit banget, meskipun oksigennya RW-nya aman, breathing-nya aman, tapi transportnya kurang. Makanya dia jadi sianosis ya. Seperti itu. Sampai di sini dimengerti nggih? Oh ya, saya tunjukkan yang kemarin itu kenapa saya ngomong et causa itu. Bisa lihat ini nggih Bapak Ibu. Sesak nafas, dyspnea bisa masuk A, B, C, B1, B2, B3. Lihat et causanya. Et causanya apa sih? Sianosisnya tadi. Et causanya adalah shock. Meskipun dikasih oksigen, tetap nggak akan terdistribusi. Makanya harus diadekuatkan distribusinya melalui pembelian cairan kristaloid atau RL.
Gitu nggih. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau disanggah? Saya lanjutkan. Baik, oke. Kita lanjut ya. Berapa skor GCS dari pasien tersebut? Oke. Tampak luka memar di pelipis. Klien meracau. Berarti nggak ada kata-kata, nih. Nggak ada kata-kata. Ya, nggak ada kata-kata. Meracau itu, nggak ada kalimat, cuma ada kata-kata. Oke, meracau itu, oke, kalau pemahaman saya terkait meracau salah, tolong diluruskan ya. Kalau yang saya pahami meracau itu kata-kata tapi tidak tidak apa ya, tidak utuh ya, kalimat yang tidak utuh. Seperti itu. Membuka mata saat dipanggil ya, membuka mata saat dipanggil. 4, 3, 3. Oke. Pak. 3. Benar ya, 3 ya. Nah, Benar, ini 3, ini meracau ya. Saat diberikan rasa nyeri, pasien memegang tangan perawat. Oh ya, kayak tadi, mengetahui lokasi nyeri. Berarti jawabannya adalah 5. Ini 5 ya. Berapa ini? 11 ya, 11. Gitu nggih. Kadang-kadang soalnya memang nggak urut, nggak EVM, kadang-kadang MVA atau EMV kayak gitu. Oh ya Bapak Ibu, jika nanti pasien jenengan ya, kan itu kan rumusnya kan gini. EVM. E-nya itu normal berapa? 4 nggih. V-nya itu 5. 6. Oke, 6. 6. Nah, bagaimana jika dia itu tracheostomi? Bagaimana jika dia itu apa ya? Ya, intubasi seperti itu. Berarti nulisnya gini aja, meskipun dia sadar penuh tapi tracheostomi ya gini 4x6. Gitu nggih. 4x6. Yang saya paham mungkin atau nanti guideline-nya berubah, nanti akan saya infokan. Sejauh yang saya pelajari, karena V-nya ini bukan nggak ada, tapi nggak terkaji. Gitu nggih. Karena pada saat diintubasi sama di tracheostomi, dia akan kesulitan untuk verbal. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Seorang wanita hamil, ini teknik pembebasan jalan nafas. Seorang wanita hamil, nah ini kasusnya beda ya, susah bernafas, sulit bicara, batuk, terdengar stridor saat diauskultasi. Mau kejadian sudah 20 menit, sesaat setelah makan bakso. Nah ini apa kira-kira? Kira-kira karena apa? Karena Kesedap. sedap. Pak pentol, Pak. Iya, kesedap. Berarti yang paling benar ini apa? Heimlich manuver. Heimlich Manuver. manuver. Bentar, saya kasih ya. Heimlich manuver itu adalah back blow, dan apa ya, dan abdominal thrust. Bapak dan Ibu, sebenarnya di guideline sudah sejak 2017 ya mungkin ya. Itu sebenarnya Heimlich manuver tidak disarankan. Cuma sampai hari ini masih efektif. Tetapi seperti di negara kita, Heimlich manuver masih dipakai. Masih dipakai. Kalau Heimlich manuver itu adalah
Ya ini, back blue abdominal thrust. Kalau untuk ibu hamil menghindari fetus tertekan, berarti yang harus dilakukan adalah chest thrust. Chest thrust. Gitu, Ingat-ingat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Heimlich manuver itu gabungan back blue yang kita getok sampai 3 kali sampai 5 kali, setelah itu di abdominal thrust. Ini sebenarnya direkomendasikan tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena pada saat dilakukan Heimlich manuver, korbannya lebih besar ketimbang yang nolong. Akhirnya kebanyakan cedera. Dimengerti nggih? Bayangkan kalau yang jenengan tolong badannya 100 kilo, yang nolong cuma 50. Ya meskipun dengan teknik akan agak beresiko. Makanya beberapa guideline mulai dihapus, tetapi di Indonesia masih dipakai. Seperti itu. Ya, ini abdominal thrust ya. Heimlich manuver, back bow sama abdominal thrust ya. Oke, ini dada saja. Kalau ibu hamil dada saja. Oke, nomor 43. Apakah tindakan utama yang tepat? Seorang laki-laki 50 tahun dibawa ke UGD karena cedera akibat tawuran. Pengkajian kondisi umum lemah, denyut nadi teraba lemah, adanya luka tusuk pada dada kiri mengeluarkan banyak darah. Waduh. Dicurigai mengalami hematotorak masif dengan tembus paru. Kira-kira jawabannya apa? Yang dia nggak kelihatan, Pak. Oh, yang tinggal di atas, sorry. Oke. Jawabannya apa? C. Lakukan Rakosintesis. C. Ini maksudnya untuk dekompresi paru gitu, nggih. Yang ini. Nggih, Bapak. Nggih kan? Dekompresi paru, nggih, paru-paru. ICS 2 sekarang bukan mid aksila, nggih. Sekarang jadi bukan mid clavicula, jadi mid aksila. ICS kedua mid aksila. Guideline 2020 mid aksila. ICS 2. Ya, needle thoracosintesis ya. Ini berarti ada luka tembus hematotorak ya, tembus paru. Yang benar jawabannya adalah ini sebenarnya benar, D benar. Tapi panjenengan adalah C. perawat. Jadi jawabannya adalah C. Gitu nggih. Sampai di sini dimengerti nggih. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya khawatirkan pada saat panjenengan yang sudah pengalaman di lapangan menggunakan guideline yang ya benar sih, benar sesuai kondisi di lapangan seperti itu. Tetapi soal itu menuntut panjenengan tanggung gugat sebagai perawat itu seperti apa, seperti itu. Kalau saya mungkin ketemu kayak gini ya thoracosintesis saja, misal kayak gitu. Tapi di sini adalah tanggung gugat perawat. Itu nggih. Kita lanjutkan nomor 44. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, ada yang di-feedback-kan, monggo saya welcome untuk meresponnya. Oke, selanjutnya tindakan prioritas keperawatan. Seorang laki-laki direkam puskesmas pakai jatuh olahraga harum jeram kayak tadi ya. BCS 8 gargling. Nah, sudah kelihatan nih prioritas gargling RW. Cari RW saja mana? Oh, ini. Sama nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ya, Soalnya sama kayak tadi, Bapak. ya sama persis ya.
Apakah nomor 45, apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat selanjutnya? Seorang perempuan dirawat di bangsal bedah, terpasang kantong kolostomi. Perawat melihat kantong kolostomi penuh 2/3 feses. Saat ini perawat telah memasang handscoon. Ini SOP. Berarti setelah perawat memasang handscoon, ini dalam tanda kutip handscoon non steril. Berarti ini perawat harus ngapain? D. Bukan feses. Mengosongkan feses, membersihkan feses dari stoma, melepaskan kantong stoma. Oke. Yang D dulu, Pak. D ya. Melepas kantong kolostomi. Kira-kira di jawaban ini yang memungkinkan yang mana, Pak? B. B, Pak. B. Mengosongkan. B. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ini ada jawabannya adalah memasang perlak, dijawab memasang perlak, gitu nggih. Ya, karena ini kan tak memasang perlak nggak ada, jadi mengosongkan. Anggap aja, kenapa? Sebenarnya dia benar kalau dia bukan yang model buka tutup, gitu nggih. Jadi kita perlu melepas. Karena ini buka tutup berarti nggak perlu melepas. Oke, terima kasih feedbacknya. Mungkin nggak cocok Pak saya seperti ini. Mungkin kita akan cari logik yang masuk akal sehingga kita bisa satu suara, nggih. Nggak apa-apa. Terkadang saya harus perlu dievaluasi juga dan kita harus berdiskusi untuk case-case yang abu-abu seperti ini. Oke, nomor 46. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat sebelum melepaskan sambungan botol lama dari serang? Kasusnya apa sih? Paru kanan terpasang selang WSD dengan sistem 2 botol. Oke, 2 botol, oke. Terus saat ini perawat melakukan perawatan WSD. Saat ini sebelum melepas sambungan botol lama dari serang, apa yang harus dilakukan perawat? Mengklaim selang drainase. Pak. Ya. C. Mengklaim. Ya, good. Menghindari tekanan positif masuk ke rongga paru, ya, pleura, rongga pleura. Oke, jadi saya tak tulis ya. Tulis saja. Menghindari tekanan positif masuk rongga pleura. Oke, nomor 47. Tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat selanjutnya. Seorang laki-laki 28 tahun, post kraniotomi hari kedua. Perawat melakukan perawatan luka. Saat ini perawat membersihkan luka dan kulit di sekitar luka pasien dengan NaCl. Tindakan selanjutnya apa? Kan sudah dibuka, sudah dibersihkan. Mengkaji kondisi luka. Yang C. Mengkaji kondisi luka. Ya, mengkaji kondisi luka. Good, J. Jadi setelah dibersihkan semuanya harus dievaluasi. Apapun nanti jenis tindakannya, nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nggih. Oke, kita lanjutkan. Nomor 48. Apa tindakan yang tepat dilakukan perawat setelah menjelaskan prosedur? Seorang laki-laki 55 tahun dirawat RS setelah menjalani operasi batu ginjal. Hari ini diperbolehkan pulang. Perawat melepas kateter urin terpasang saat ini menggunakan handscoon.
Oke, apa tindakan yang tepat dilakukan perawat setelah menjelaskan prosedur pada pasien? Jawabannya D. ada D. Mengeluarkan cairan. Yang A, Pak. D. perawat Ya, menjaga akan privasi. melepas kateter urin yang terpasang dan saat ini telah menggunakan handscoon. Jawabannya Yang A, Pak. yang Menjaga Yang privasi, Pak. Yang B. Wis. memasang handphone. Kalau menarik selang jelas salah karena prosedur sebelumnya harus ada. Oke, ini setelah menjelaskan prosedur. Berarti jawaban yang paling tepat adalah itu nggih. Jadi memang agak tricky, cuma panjenengan lihat-lihat baik-baik. Sebenarnya soal seperti ini itu apa ya? Ada penjelasan protap yang terkadang pembuatnya itu melewatkan satu bagian. Seperti itu. Mungkin mahdhabnya mahdhab Indonesia Barat, yang satu mahdhabnya Indonesia Timur seperti itu. Tapi kebanyakan hampir sama. Itu nggih. Hari ini sudah membutuhkan pulang, perawat akan melepas kateter yang terpasang saat ini telah menggunakan handscoon. Ya, memasang tirai. Ya. Oke, selanjutnya tindakan yang tepat yang dilakukan oleh perawat selanjutnya. Meningitis, pemasangan selang nasogastrik. Perawat telah mengukur panjang dari lubang hidung melewati telinga hingga prosesus sipoideus. Berarti sudah ditandai ya kedalamannya. Berarti selanjutnya adalah D, melumasi dengan jeli. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti panjenengan di rumah sakit, jeli ya yang saya kemarin ngomong ya, jeli untuk Eko, untuk EKG sama untuk USG itu beda sama jeli yang digunakan untuk pelumas ya, untuk kateter, untuk nasogastrik ini beda, oke? Seperti itu. Sekarang nomor 50. Tindakan yang tepat dilakukan perawat setelah mencuci tangan dan mengklem selang infus. Dokter mengenai pasien kondisi membaik, perawat menghentikan infus intravena yang terpasang. Oke, setelah mencuci tangan dan mengklem selang infus, apa yang harus dilakukan? Yang A, nempel potongan kasa steril. Menggunakan handscoon bersih. Menggunakan handscoon bersih. Ya, oke. Bapak, yang potongan kasa dan lain sebagainya ini adalah proses pre-nya, Bapak, persiapan. Jadi pada saat proses terminasi, kita tidak menyiapkan alat-alatnya, seperti itu. Gitu nggih. Jadi nanti kalau pre-terminasi berarti itu persiapan, misal penjelasan info konsen, mempersiapkan alat, menjelaskan indikasi dan kontraindikasi seperti itu. Kalau sudah terminasi langsung inti seperti itu. Oke. Nomor 51. Tindakan yang tepat dilakukan perawat. Seorang laki-laki 40 tahun di Poliklinik RS dengan keluhan nyeri pada dada berdebar-debar. Perawat akan melakukan perekaman EKG dan saat ini perawat telah memasang elektroda pada V4 pada dada pasien. Apakah tindakan yang tepat oleh perawat selanjutnya? V4 berarti selanjutnya adalah A, B, C, yang mana Bapak-Bapak dan Ibu? A. Yang B, Pak. B. Yang B? Yang B? Yang B? Jawabannya benar apa? B atau A? A. B.
Oke. Yang B, Pak. B, Pak. Dada kiri. Bentar. V5 D5 dada kanan, Pak. aksila Oh, yang C. aksila mana aksila Yang C, Pak. oh C aksila C. Maaf. J. Kalau mid ini yang 4 ya. Ya, Oke, Pak. J. Jadi 1 kiri kanan, 2 kiri, terus masang lagi habis 2 4 Kiri. 3. Oke, habis 3 baru 5. Gitu nggih. Oke, Pak. Oke. 1 2 4 3 5 6 nggih. 6-nya yang aksilaris ya. Mid aksila kiri. Oke. Mid clavicula itu yang tengah ya, 4. 5-2. Tindakan yang tepat dilakukan perawat selanjutnya. Seorang perempuan 37 tahun dirawat di RS dengan mengalami pendarahan hebat. Pasien mendapat transfusi PRC paket red cell. Berarti ini red cell, sel darah merah saja. 1 kantong darah ditransfusikan pasien. Saat memasang kantong kedua, 1 jam kemudian pasien mengalami sesak. Ya, sesak lagi. Apa yang harus dilakukan? Hentikan transfusi. Jawaban yang tepat adalah D. Hentikan transfusi, Pak. Yang D. Hentikan transfusi. Oke, Bapak-bapak dan Ibu. Oke, menghentikan transfusi. Percuma kalau kita kasih antidotum, tapi masalahnya nggak teratasi. Oke, ya, nempel lubang tapi lubangnya hanya ditutup, bukan diuruk ya. Ya, oke, nomor 53. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat setelah menggunakan handscoon steril? Bangsal bedah, scissor, diosder, mengalami vulnus punctum, ya, luka sobek. Perawat akan memberikan injeksi penobarbital lokasi ventrokuteal. Apakah tindakan yang tepat perawat setelah menggunakan handscoon steril? Dia akan melakukan apa? Injeksi. Berarti Yang A. Membersihkan lokasi penyuntikan. oke. Membersihkan lokasi penyuntikan dengan kapas alkohol. Oke, good. Oke, masalah keperawatan yang tepat. Oke, seorang perempuan dirawat di RS dengan sirosis hepatis. Mengeluh nyeri perut bagian kanan, kulit rasa gatal, bilirubin, sesak ketika berbaring, adanya asites ya. Oke, piting edem grade 2. Distensi vena jugularis, HCR-nya positif. Oke, apakah masalah keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? Kelebihan volume cairan. D, Pak. Kelebihan volume cairan. Oke, kelebihan volume cairan. Oke, ya. Nanti kalau Bapak Ibu, gimana sih ngurutkannya? Tinggal tandai satu-satu. Nyeri ini masuk B berapa? Kulit ini masuk berapa? Kalau kulit seperti ini masuk B6, seperti itu, nggih. B6. Nyerinya ini masuk B berapa? Perut sebelah kanan. Berarti apa ya? Ini masalahnya SH. SH nyeri perut sebelah kanan. Berarti ini B6, B5, sorry. B5. Sesaknya berbaring. Berbaring, sesaknya berarti masuk ke kelebihan volume cairan B2. Sorry ya. B2 masih tesnya B2. Kenapa kok masuk B2 kelebihan cairan? Ingat nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tidak selamanya kelebihan volume cairan itu B4. Oke. Berarti bisa jadi B2. Oke ya. Kebanyakan teman-teman itu asumsi kelebihan volume cairan. Berarti bladder ini B4, tidak selalu. Gitu ya. Tinggal lihat apa? Ini et causa.
Masukkan et causa sesuai dengan sistem yang terganggu. Oke. Kita lanjutkan masalah keperawatan utama. Seorang perempuan dengan tahun dirasakan dengan multiple fracture ekstremitas bawah, mengeluh nyeri pada kaki ketika digerakkan sehingga merasa cemas untuk bergerak. Kekuatan otot menurun, tentang gerak menurun. IMT 30 lemu ya. Berarti masalahnya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Mobilitas fisik Pak yang E. Ya, good mobilitas fisik. Yes. Oke, yes. Lancar ya. Oke, selanjutnya masalah keperawatan yang tepat. Seorang laki-laki 45 tahun, dirawat dengan sirosis. Pasien mengeluh nafas terasa sesak ketika berbaring. Skalanya 8, ya, kanan, taruh bagian kanan, 3 bulan, bengkak ekstremitas bawah. Oke, pasien meringis, nadi 10, nafas 22, sklera iterik. Masa keperawatan yang harus ditangani adalah C. Nyeri akut. nyeri akut. Ya, nggak ada yang lain, nyeri akut. Itu ya. Oke, selanjutnya masalah keperawatan yang tepat. Seorang perempuan 40 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada sendi lutut dan pergelangan tangan. Ya, lutut, nyeri sedang muncul pagi, durasinya 30 menit. Sudah berlangsung 6 bulan. Oh, lebih dari. Kan merasa cemas bergerak, nyeri muncul. Sehingga lain tidur di tempat tidur saja. Jawaban yang tepat adalah Nyeri kronis. Nyeri akut. nyeri kronik. G. Nyeri kronik. Nyeri kronik. Good. Terus ini nomor 5 Salah perawatan. masalah keperawatan yang tepat. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat di RS dengan PJK jantung koroner saat pasien berpindah dari roda ke bed, pasien mengeluh nyeri dada pada dada kiri disertai sesak nafas. Nah, hasil pengajian pasien nampak lelah, frekuensi 28, tensi oke nadi tinggi karena tadi EKG aritmia. Jawaban yang tepat adalah Iya, Pak. Penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung. oke, good. Sik. Penurunan curah jantung. PJK. Oh ya. Oke. Jadi Dirawat di PJK. ya, kenapa kok penurunan curah jantung? Karena ini Kakinya aritmia juga. aritmia Aritmia. B. Ya, ini B2 bagian 1. Nah, terus ini Bapak, kalau ngomong gini, saat pasien berpindah dari kursi roda ke bed, pasien mengeluh nyeri dada dan disertai sesak nafas. Ini B2 bagian 1. Ya sama, B2 bagian 1, tapi ini namanya intoleransi. Itu nggih. Dimengerti sampai sini? Jadi gini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau kita ngomong penurunan curah jantung ini tandanya apa? Shock. Cardiac output menurun ya, cardiac output turun. Ya, turun. CRT memanjang kayak gitu ya, memanjang dan lain sebagainya. Tapi kalau intoleransi aktivitas pokoknya gini. Dia mengalami kelelahan saat perubahan aktivitas. Ya, mengalami perubahan hemodinamik saat beraktivitas. Contohnya pada pasien apa? Contohnya pada angina, ya, angina pectoris. Angina pectoris itu kalau diistirahatkan dia sembuh. Beda kalau serangan jantung. Meskipun serangan jantung itu diistirahatkan, tetap tidak berkurang nyerinya. Kalau angina pectoris berkurang.
Itu kita ngomongnya intoleransi aktivitas. Oke. Kayak gini ya. Pada saat pasien berpindah, kursi roda kebek, mengeluh, nyeri pada dada, dan disertai sesak. Ini namanya intoleransi aktivitas. Dulu kan mana sama penurunan curah jantung? Ya dulu kan penurunan curah jantung. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah nomor 59. Tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat. Seorang perempuan 60 tahun dengan gangren diabetik, perawat mengkaji kondisi luka. Ditemukan penyakit jaringan nekrotik. Tindakan selanjutnya adalah Menggunting jaringan nekrotik. apa tindakan selanjutnya yang tepat? Ditemukan banyak jaringan nekrotik. Kalau protapnya seperti ini, setelah perawat mengkaji kondisi luka pasien, mengkaji kondisi luka biasanya dilakukan saat perawatan luka. Oke ya? Saat perawatan luka. Ini berarti jawabannya apa yang benar? Menggunting jaringan nekrotik, Pak. Oke. Membersihkan luka. Jadi gini, kalau pada semua protap mengkaji bagian yang sakit harus dinormalkan terlebih dahulu. Maksudnya gini, dibersihkan terlebih dahulu, dijadikan visualisasinya bagus. Jadi jangan ada kotoran yang menumpuk, tertutup bahan-bahan yang lain, dan seperti itu. Jadi yang benar adalah menggunting jaringan yang nekrotik. Itu nggih? Karena dia sudah pakai handscoon seperti itu. Nggih kan? Kalau perawatan luka biasanya kan sudah pakai handscoon nggih? Semuanya handscoon steril. Bener nggih? Oke, Nggih. karena sudah mengetahui kondisi luka, jelas Ya. sudah pakai handphone. Pokoknya habis dibersihkan, visualisasinya bagus, baru pengkajian. Gitu nggih. Pengkajiannya nanti mau ditutup, digunting, atau dibiarkan, atau ya apa. Seperti itu. Jadi ingat, mengkaji bagian itu harus visualisasinya bagus. Ya. Oke, selanjutnya nomor 60. Prosedur tindakan selanjutnya dilakukan perawat jika produk darah tersebut sesuai dengan identitas pasien. Seorang perempuan mendapatkan transfusi BRC 1 kantong di lemari pendingin. Saat memeriksa produk darah yang akan diberikan tersebut. Apa prosedur selanjutnya dilakukan perawat jika produk darah tersebut sesuai dengan identitas pasien? Berarti apa Bapak-Bapak Ibu? Memeriksa B, tanda-tanda Pak. vital. Mulai infus cairan. B, Pak. Meriksa tanda vital. Nah, ini berarti posisinya perawat itu sudah ke lemari pendingin. Ya. Menghangatkan darah. Sudah ke lemari pendingin. Berarti prosedur jalan transfusi berarti sudah terlaksana. Ini ya, saya tandai. Seorang perempuan mendapat transfusi BRC dari lemari pendingin. Saat ini perawat sedang memeriksa produk darah yang akan diberikan. Jadi jawaban yang paling tepat kira-kira apa? Yang paling tepat menggunakan diskon, infus, memberikan Memeriksa TTV, Pak. Berarti apa yang terjadi jika produk darah dikeluarkan tapi nggak jadi digunakan? Ya kayak asing ya, cepat rusak. Berarti sebelum membuka berarti harus dipastikan pasien available untuk diberikan transfusi. Berarti protap double check, tanda-tanda vital, jalur transfusi sudah selesai, sudah clear. Berarti selanjutnya adalah Mulai cairan NaCl. Pengangkatan data. Jadi gini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum ambil produk darah, ambil
produk darah. Jadi double check clear ya, double check sudah, TTV clear, transfusilen clear, jadi dipastikan dulu ini transfusilen, TTV sama double check. Oke, setelah semuanya oke, oh pasien siap, baru diambil. Takutnya kalau sudah diambil tetapi TTV-nya masih buruk, biasanya kan berbarengan ya, ngambil dihangatkan, satunya masang gitu nggih. Ya, tapi sebenarnya protapnya nggak seperti itu. Protapnya bertahap. Itu nggih. Tapi biasanya kalau di lapangan kan ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya efisien sebenarnya di lapangan, cuma jagani kalau dia nggak available untuk dikasih transfusi. Oke, selanjutnya prosedur tindakan selanjutnya yang tepat. Seorang laki-laki 40 tahun dengan tromboflebitis. Perawat akan memberikan terapi heparin, dosisnya rendah secara sebutan. Perawat telah menyuntik jarum pada bagian luar lengan atas pasien. Prosedur tindakan selanjutnya yang tepat untuk kasus ini adalah Melakukan aspirasi. melakukan aspirasi. Melakukan aspirasi. Ini Pak. Iya. Ada yang jawabannya lain? Iya, Baik. Ya, oke. Kenapa seperti ini? Oke ya. Tren aspirasi. Ya, saya tulis ya. Ya, memang benar ya. Tren aspirasi setelah injeksi itu muncul saat ada kasus dulu ya, ini cerita ya, kasus tahu lidokain lidokain itu ya, lidokain untuk bius. Nah, kenapa lidokain. Jadi pada saat lidokain ini masuk pembuluh darah, sifatnya kayak amiodaron, makanya harus diaspirasi agar tidak langsung masuk ke IV ya, intravena. Oke, amiodaron. Jadi seperti itu. Sejauh ini pada kasus apa ya? Pada kasus misal amiodaron, pada kasus seperti vaksin dan lain sebagainya yang obatnya ini tidak ada kontraindikasi masuk pembuluh vena, itu nggak perlu aspirasi. Ini seingat saya karena sudah direvisi. Mungkin masih ada seperti itu, tapi yang saya tahu adalah banyak pelatihan yang kemarin seperti bias dan bian itu juga nggak perlu melakukan apa ya? Melakukan aspirasi. Heparin ini kan pengencer, digunakan untuk darah. Seandainya bercampur dengan darah kan nggak masalah ya kalau di logika, benar nggak? Halo. Nggih, Pak. Gitu nggih. Logikanya seperti itu. Ini enaknya heparin ya. Kayak kasus vaksin apapun itu nggak perlu diaspirasi. Langsung saja, SC langsung. Itu ya sebutan. Kecuali lidokain. Lidokain itu adalah pengganti jika amiodaron tidak ada. Biasanya dulu kalau tata laksana gawat darurat nggak ada amiodaron, pakainya lidokain. Oke. Pakainya lidokain.
Tapi karena amiodaran sekarang banyak, ya sekarang pakainya amiodaran. Pokoknya kalau lidokain, khusus untuk lidokain harus aspirasi. Seperti itu. Takutnya aritmia. Sampai di sini ada yang ingin di-feedbackkan, disanggah, dikomentari? Cukup? Oke, saya lanjutkan, nggih. Bapak dan Ibu, jika apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan pemahaman dan pengalaman ataupun keilmuan panjenengan, saya sangat welcome sekali jenengan berikan feedback, nggih. Jadi biar sama-sama clear pemahamannya satu suara seperti itu. Bukan berarti saya pasti benar ya. Mungkin ada penyesuaian seperti itu. Oke, selanjutnya seorang laki-laki cedera medula spinalis, ya, medula spinalis. Pasien kesulitan menggerakkan panggul, ekstremitas bawah, nyeri saat digerakkan, tentang gerak menurun, ekstremitas dingin, darah oke, nadi oke, terpasang kateter urin. Diagnosa keperawatan yang utama adalah apa, Bapak? Gangguan mobilitas fisik. Ya, gangguan mobilitas fisik. Meskipun ini masuknya B6, ya. Itu nggih. Ya. Ini saya tandai nggih. Nggak bisa menggerakkan panggul B6. Terus nyeri ini ya B6. Jadi di B6 ada 2. Gangguan rentang gerak menurun ya B6. Ya, ini ya. Nomor 63. Masalah keperawatan yang tepat. Seorang perempuan datang ke klinik bedah vaskuler dengan keluhan kaki terasa berat, kesemutan, sering kram malam hari, bengkak, dan luka pada ekstremitas bawah. Nadi teraba lemah, CRT-nya memanjang, angka brachial index-nya 0, kita abaikan saja angka brachial index. Ya, ini rentang geraknya kaki. Oke, jawabannya tepat apa? Yang E. Kelebihan cairan. Kelebihan cairan? Kelebihan cairan bengkak ya. Bentar. Perempuan sering Pak. ya ini Ganggu. lihat Bapak Ibu. Ya, C. Kita lihat ya. Nadi teraba lemah berarti apa? Fungsi vaskularisasi B2. Perfusi perifer tidak efektif. Ya, good. Ya, B21. Sering kram. Ya ini B21. Kesemutan. B2. 1. Terus ekstremitas bawah luka. Ini berarti B berapa? Ekstremitas bawah. B6. B6. Cocok. Diagnosanya apa kalau ini? Gangguan Perifer integritas kulit. Kalau nadi teraba lemah, CRT ya, itu berarti Perfusi jaringan perifer tidak efektif. Itu jadi diurutkan saja ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terkecoh. Iya, ya kalau bengkak ini bisa jadi B4, B2, sorry. Mana itu? B21. Kelebihan volume cairan. Itu nggih. Ya nggak apa-apa. Nanti lambat laun pasti akan memahami hierarki yang tepat itu seperti apa. Cukup ya sayangnya. Oke. Ini saya tanda ya. Perfusi jaringan perifer tidak efektif. Bapak-bapak dan ibu-ibu nanti nggak usah bingung kalau ada ngomong gini, inefektif perfusi jaringan perifer. Jaringan perifer perfusi tidak efektif atau dibolak-balik ya. Masa andainya dibolak-balik nggak masalah. Yang penting intinya sama. Seperti kayak bersihan jalan nafas ya. Inefektif bersihan jalan nafas, ketidak efektifan bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi nggak masalah. Kadang-kadang
masih pakai mazhab Nanda 2015, 18, 2001 sama SDKI. Seperti itu. Oke, sekarang nomor 64. Masa keperawatan yang tepat. Seorang perempuan dirawat RS dengan keluhan kelenjar tiroid membesar. Pasien berkeringat, bicara kurang jelas, nafsu makan meningkat, cemas, tinggi badan. Oke. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Jawabannya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? B, Bapak. B. Oke, kita cek ya. B. B ini jadi perawat itu holistik ya, Bapak, Ibu. Holistik. Holistik itu meliputi bio, ya, bio, psiko, sosio, spiritual. Bio ini meliputi apa? Ya tadi, B1 sampai B6. Ya. Psiko, ansi ya. Nggak punya agama, misal gitu ya. Apa ya? Bukan nggak punya agama ya. Fungsi dalam dirinya terganggu gitu ya. Jadi spiritualnya terganggu. Ya, ini berarti masuknya di spiritual. Sosio ini berarti apa? Misal apa ya? Sosio menarik diri. Biasanya di jiwa ya. Lah, karena cemas ini masuknya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Cemas ini masuknya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Psiko. Nah, berkeringat ini bermasalah enggak? Bermasalah. Tapi signifikan enggak? Kira-kira? Enggak. Enggak, oke. Berarti enggak masalah. Oke, seperti itu. Bicara kurang jelas, ya, bicara kurang jelas, ya, gangguan komunikasi verbal. Oke, nafsu makan meningkat. Masalah enggak ya kalau enggak ada masalah ya? Nggak ada. Enggak. Mudah cemas. Ada psiko ya. Psiko. Berat badan 36, tinggi 150. Ini menurut panjenengan ini seperti ini kurang apa enggak? Kurang gizi. Kurang gizi ya? Kurang gizi, Pak. Kurang gizi. Ya, nanti kita itu ya kayaknya ini kurang gizi ya, kelihatan banget. Lah, masalah di sini hanya ada 2. Di bio berarti B6 kan ya. Sorry, B5. B5, sorry sebentar. B5 ya. B5 sama ini psiko. Psiko sama bio didulukan mana? Urutan ini. Bio. Itu ya. Oke. Sudah ya. Oke. Ya, oh ya. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau mengukur maka defisit itu antropometri. B-nya biokimia. Biokimia itu HB. Terus ya macam-macam kayak gitu ya, biokimia. Klinik ya. Clinical science. Science. Clinical sign itu misal kayak ini berat badan apa? Dia kurus, lemas gitu ya, lemas, kurus ya. Terus di dietnya itu seperti apa sih? Ya, dietnya apa? Rendah garam, TKTP kah? TKTP
ya, TKTP ya, tinggi kalori, tinggi TKTP ya. E-nya itu apa? Environment. Environment itu lingkungan. Dia tinggalnya di mana sih? Daerah pesisir, di daerah pegunungan, sehingga kita bisa identifikasi, atau di lingkungan pesantren atau di lingkungan sosial yang jauh dari akses kesehatan, misal seperti itu. Jadi ngitungnya A, B, C, D, E untuk nutrisi. Oke, selanjutnya masalah keperawatan yang utama yang tepat. Seorang perempuan dirawat dengan miastenia gravis ya. Keluarga keluarga mengatakan pasien tiba-tiba kesulitan menelan makan, tersedak saat makan. Ini sudah kelihatan. Jawabannya apa? Defisit nutrisi. Resiko aspirasi. D. Gangguan menelan. Gangguan ini nih. Menelan. Ya, tersedak saat makan, ya, kesulitan menelan makanan, ya, kerusakannya adalah hipoglossus ya. Oke, 9, 10, 12. Berarti jawabannya Gangguan menelan. gangguan menelan. Benar, Resiko aspirasi. gangguan menelan. Oke, saya saya kasih tahu kenapa kok resiko aspirasi nggak dipilih ya, pilih ini. Oke. Kira kita identifikasi dulu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kesulitan menelan makanan ini karena apa? B berapa? B berapa? B berapa Ibu? Bapak, neurologi. B2. Ini neurologi. Ini neurologi. B3. B3, oke. Saudara menang B3 karena sudah dijelaskan bawah nggih. Ini nggih. Dijelaskan di bagian bawah. Langsung kita eksekusi saja ya. Gangguan menelan. Gangguan menelan. Ini berarti ya gangguan menelan. Cara ke-12. Oke, tersedak saat makan. Berarti masuk B berapa? Ayo diidentifikasi masuk B berapa? B B1. B11. Oke. Berat badannya oke, Pak. Ya. Oke. Jadi kita masukkan. Yang ada apa? B1 ada enggak? Resiko aspirasi. B2 ada enggak? Tidak ada. B berapa nih? B3. B3 ada enggak? Ada. Ada. Gangguan menelan. B4 ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. B5 ada enggak? Ada. Ada. B6 ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Nah, Pak, kenapa? Kan resiko aspirasi kan B1 lebih tinggi daripada B3. Iya. Nah, jenis diagnosa keperawatan itu ada aktual sama resiko. Oke, didulukan mana? Yang aktual atau yang resiko? Aktual. Itu nggih. Aktual. Meskipun misal apa ya, gangguan keseimbangan tuh berat badan misal kayak gitu ya. Tapi atas sendiri resiko aspirasi ya tetap kalah. Itu nggih. Dimengerti sampai sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Oke, Pak. Oke ya. Nah, ini contoh akhirnya nemu juga contoh kalau ada
2 jenis diagnosa keperawatan gitu nggih. Oke, sudah cukup untuk hari ini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Bapak-bapak dan ibu-ibu? Ada? Silakan bagi nanti yang pengen tanya bisa japri saya, bisa lewat email, lewat kontak juga bisa, atau lewat admin. Monggo kerso. Kalau misal ada soal-soal yang ingin didiskusikan bersama atau menemukan Pak kemarin pembahasannya kok beda ya dengan teori yang ini Pak ya. Ya saya sangat welcome sekali. Nanti kita cari yang terbaik. Tak lupa sebelum saya akhiri, doa paling tulus dari hati saya, semoga Bapak Ibu mendapatkan keberkahan dengan keluarga, semoga seleksi Amin. tahun anggaran ini Amin. adalah yang terpilih untuk menjadi aparatur sipil negara. Saya doakan selalu yang terbaik untuk jenengan dan keluarga. Dan jangan lupa minta doa restu orang-orang yang terkasih dan niatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah dibukakan jalan. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, aku stop share screen ya. Saya kirim ke admin untuk pembahasannya.